Negara-negara ASEAN tak percaya, Thailand dibuat gempar, Vietnam keheranan, Malaysia kaget lihat Garuda Muda permalukan Korea Selatan. Kepada AFC, Matthew Baker belak-belakan siap bela timnas Indonesia dengan sepenuh hati meski digoda timnas Australia. Reaksi para senior usai skuad Garuda Muda permalukan tim sekelas Korea Selatan di Piala Asia U17. Pulang kampung, kebahagiaan Denny Lanjat usai disambut hangat di Pulau Baru, Maluku. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia U17 baru saja menang dramatis 1-0 atas Korea Selatan pada laga perdana grup C Piala Asia U17 2025. Ya, gol kemenangan timnas Indonesia U17 dicetak Evandra Floresta pada masa injury time, tepatnya di menit ke-91. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia U17 kini seakan sudah memiliki satu kaki menuju putaran final Piala Dunia U17 2025. Seperti yang sering terjadi, media-media dari luar, khususnya dari ASEAN, tak luput dari mengamati perjalanan timnas Indonesia. Mereka tak bisa menyembunyikan rasa kagum dan terkejutnya dengan kemenangan timnas Indonesia atas Korea Selatan. Mereka menilai Indonesia berhasil menumbangkan lawan yang jauh lebih difavoritkan, yaitu Korea Selatan, yang sering dianggap sebagai tim kuat di level Asia. Mereka tampak sangat terkesan dengan pencapaian luar biasa yang diraih timnas Indonesia U17 di ajang tersebut. Dalam artikelnya, media Vietnam Soha tampak begitu keheranan. Kemudian media Thailand yakni Thairat Sport yang dibuat gempar. Lalu ada media Malaysia yakni Makan Bola yang cukup dibuat terkaget-kaget dengan apa yang mereka lihat terhadap kemajuan sepak bola di Indonesia. Tak hanya itu saja, media Asia yang berbasis di Jepang yakni Soccer Digest juga ikut menyoroti kemenangan dramatis timnas Indonesia atas Korea Selatan. Tentu, sorotan-sorotan ini menandakan jika sepak bola Indonesia kini mulai disegani di kawasan ASEAN bahkan Asia. Matthew Baker merupakan salah satu pemain yang diandalkan di skuad timnas Indonesia U17. Bek berusia 15 tahun tersebut mewarisi darah Indonesia dari sang ibu, sedangkan ayahnya berasal dari Australia. Situasi itu membuat Matthew Baker bisa membela dua negara tersebut dalam karir profesionalnya. Namun, Matthew Baker memutuskan untuk tetap membela timnas Indonesia U17 meski ada godaan dari Australia. Namanya kini menjadi sorotan AFC mengingat reputasinya di klub besar asal Australia Melbourne City dan jadi andalan timnas Indonesia U17. Dirinya juga sudah 2 kali menghadapi Australia sepanjang membela Indonesia. Salah satunya terjadi saat dirinya membantu Garuda Asia menahan imbang Australia tanpa gol di laga terakhir kualifikasi Piala Asia U17 2025 lalu. Sang pemain memutuskan untuk memantapkan hatinya untuk setia membela Indonesia saat diwawancarai oleh AFC. Sulit rasanya bermain melawan Australia karena itu adalah negara tempat ayah saya dilahirkan. Sementara di sini saya mewakili negara ibu saya. Tetapi saya sudah memutuskan bahwa saya akan membela Indonesia dengan sepenuh hati, ungkap Matthew Baker. Matthew Baker juga menunjukkan kebolehannya saat timnas Indonesia melibas Korea Selatan tadi malam. Meski dirinya tak mencetak gol, namun kontribusi Baker dalam menjaga lini pertahanan skuad Garuda dari serangan Korea Selatan cukup membuahkan hasil. Bahkan, Baker juga terlibat dalam satu-satunya gol yang dicetak timnas Indonesia. Saat itu, Matthew Baker lah yang membuat skuad Garuda mendapatkan tendangan penalti. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia U17 mengawali perjalanan di Piala Asia U17 2025 dengan manis. Kemenangan bersejarah dan mengesankan berhasil diraih pasukan Nova Arianto pada laga perdana babak penyisihan grup kontra Korea Selatan. Rupanya kemenangan bersejarah tersebut ikut mengundang perhatian dua pemain timnas Indonesia senior yang berstatus diaspora. Ia, Kevin Dix dan Martin Paes ikut memberikan apresiasi sesaat setelah kemenangan skuad Garuda Muda atas Korea Selatan. Dalam postingan informasi hasil akhir kemenangan timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan oleh akun Instagram timnas Indonesia, Kevin Dix dan Martin Paes ikut berkunjung di kolom komentar.
Akun kedua pemain itu mengirimkan emoji atau simbol grafis yang digunakan untuk menyampaikan perasaan atau ekspresi. Kevin Dix mengirimkan emoji bergambar tepuk tangan atau ekspresi aplaus, sementara Martin Paes mengirimkan 4 emoji api berkobar. Sontak unggahannya mendapatkan respon dari banyak netizen yang ikut dalam merayakan kemenangan fantastis Timnas Indonesia U17 tersebut. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto merasa bangga dengan anak asuhnya. Persiapan panjang yang sudah dilakukan, termasuk pelatihan di Dubai Uni Emirat Arab selama 3 pekan terakhir, berbuah manis di pertandingan pertama. Saya sangat bangga atas perjuangan tanpa henti para pemain, hasil yang sangat diharapkan, dan menjadi penyemangat agar kami fokus ke laga selanjutnya. Perjalanan masih panjang, kami berharap terus mendapatkan dukungan dan doa dari semua pencinta Timnas Indonesia, ujar Nova Arianto. Berkat kemenangan tersebut, Timnas Indonesia U17 kini berada di posisi kedua grup C dengan nilai 3 poin. Peringkat pertama diduduki Yaman yang mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0. PSSI-nya Belanda alias KNPB mengungkap fakta sulit menjadwalkan laga persahabatan melawan Timnas Indonesia. Hal ini lantaran ada beberapa faktor penghambat duel kedua kesebelasan sulit terlaksana. Hal ini seperti disampaikan Sekjen KNPB Gi Zejong. Ia mengaku pihaknya tertarik melawan Timnas Indonesia, akan tetapi memang ada hal-hal yang menjadi penghambat. Uji coba Timnas Indonesia versus Belanda sulit terlaksana dalam waktu dekat ini, sebab kedua kesebelasan memiliki agenda masing-masing yang cukup padat. Setelah tersingkir dari perempat final UEFA Nations League A 2024-2025, Belanda akan berkancah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa pada Juni 2025. Sementara Timnas Indonesia juga masih berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ditambah lagi, tim asuhan Patrick Kluivert berpotensi masuk ronde keempat. Meski begitu, Gi Zejong mengaku duel uji coba melawan Timnas Indonesia akan menyenangkan. Ia berharap suatu hari nanti bisa terlaksana. Para pelatih kepala tentu juga memiliki pendapat mengenai hal ini. Bagaimana mereka melihatnya dari perspektif olahraga? Kami telah mendiskusikan topik ini dengan Nihal De Jong. Dalam jangka pendek, hal ini akan sulit diwujudkan. Namun, akan sangat menyenangkan jika suatu saat nanti kami bisa mengadakannya, ungkap Gi Zejong. Sepekan terakhir ini, sebagian masyarakat Indonesia melakukan tradisi mudik ke kampung halamannya dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini ternyata juga dilakukan oleh Denny Lanzat. Ya, Denny Lanzat, asisten pelatih Timnas Indonesia, memang memiliki darah Indonesia dalam nadinya. Kakek dan neneknya berasal dari desa Waipoti yang berada di Pulau Baru, Maluku. Pada hari Kamis lalu, Lanzat memutuskan untuk pulang kampung. Ia mengunjungi kediaman keluarganya di desa Waipoti, Pulau Baru. Mudik Lanzat ke Pulau Baru ini diberitakan salah satu akun di TikTok. Dalam videonya, ia memperlihatkan Lanzat sedang berjalan menuju kediaman keluarganya. Warga setempat juga sangat antusias dengan kedatangan asisten pelatih Timnas Indonesia itu. Sampai-sampai warga setempat mengarak Lanzat ke kediaman keluarganya dengan marching band sebagai bentuk sambutan pada sosok penting di Timnas Indonesia tersebut. Dalam cuplikan video tersebut, Lanzat dan keluarganya menyambut baik sambutan hangat masyarakat pada dirinya. Keluarga Denny Lanzat mendirikan tenda di depan kediaman mereka. Mereka menggelar pesta syukur untuk kehadiran asisten pelatih Timnas Indonesia tersebut. Denny dalam sambutannya merasa sangat bersyukur bisa mengunjungi kediaman keluarganya, dan ia juga sangat bersyukur mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Pulau Baru. Hai guys. Hello. Wow. Kakak makan wajib panas. Wajib panas. Tapi namanya wajib kulit ini asli. Enak katanya. Terima kasih. Bomso, bikin wajib panas buat kakak Denny. Enak. Pisang, pisang goreng. Ada wajib panas, goreng, kacang. Teh gula, kopi. Itu sari. Mulu tuh. Banyak sekali guys. Ini orang-orangnya. Belanda lokal.